Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali masuki pelatarannya dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai pagi bersama Yesus pagi hari ini, mari kita sehati dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini. Kami tidak henti-hentinya merasakan segala kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Baik apa yang sudah terjadi di belakang kami, baik apa yang sedang terjadi saat ini, bahkan yang kami imani di masa depan kami, di hari esok kami, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Jadi pagi hari ini kami mau menikmati berkat Tuhan, nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan untuk kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami, doa syukur kami mau naikkan kepada Engkau Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Lebih Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, yang kami imani firman Tuhan pada pagi hari ini, terus menyegarkan kami untuk kami terus menikmati hal-hal baik yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kau berkati setiap peralatan yang kami pakai, baik kami di tempat ini, baik yang ada di Pastori, dan setiap jaringan, perangkat yang digunakan oleh setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Tuhan. Kita akan pujikan bersama di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus.
syukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Tak ada yang kami banggakan selain Engkau Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Jamah-jamah hidup kami, jamah hati kami, ubahkan hidup kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus hadir dan melawat setiap kehidupan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk kami akan mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, yang tiada dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil
karena Roh Allah turut bekerja dengan iman, katakan karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan, di sebuah acara yang sangat luar biasa, pagi bersama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ke hadapan-Mu, karena ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jika kami diperkenan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu, haleluya. Di penghujung minggu yang telah kami lalui, kami rasakan dari hari ke hari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam kesukacitaan, bahkan juga ketika di dalam sesuatu yang beda dari kesukaan itu, ternyata Tuhan turut bekerja di tengah-tengah kami, gerejamu, jemaatmu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang bertujuan. Engkau bukan Allah yang cuma iseng. Menciptakan manusia dan kemudian jatuh dalam dosa dan kemudian seolah Engkau biarkan. Tidak demikian halnya Tuhan. Engkau Allah yang bertujuan. Dan Engkau menciptakan kami untuk menjadikan kami kawan sekerjamu Tuhan. Di dalam pencapaian rencana ilahimu. Haleluya. Puji Tuhan, sekarang biarlah kami semua lebih lanjut tahu apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan Yesus mengurapi terus setiap pelayan-Mu yang Kau tugasi di dalam medan ladang pekerjaan Tuhan. Engkau pakai semua kami Tuhan, tidak terkecuali. Dan Engkau terus memberikan pengurapan. Mohon hikmat Tuhan, pencerahan Tuhan pagi ini untuk kami menerima berkat Tuhan. Dan kami akan melangkah lebih lanjut di penghujung minggu ini dan mempersiapkan lebih lagi untuk hari yang penuh rahmat dan berkat sepanjang hari esok. Minggu Raya bagi Tuhan. Kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat pagi semua keluargaku. Shalom. Pagi bersama Yesus. Iya. Sungguh indah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mengerti apa yang menjadi tujuannya Allah. Ya kan? Makanya hari-hari ini sudah bukan zamannya lagi manusia menganggap hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan Allah kita itu adalah sebuah misteri. Bukan. Bukan zamannya lagi. Ketika bicara hal rohani itu adalah sebuah misteri yang tidak terungkap. Tidak demikian. Allah Tuhan kita itu real. Dan apa yang dulu dianggap sebuah misteri tidak diketahui, justru terjadi discovery. Ya, dibuka yang tertutup itu. Dan apa Pak yang dibuka dari yang tertutup itu? Ialah tujuan ilahi. Sekali lagi ucapkan bersama dengan saya apa? Tujuan ilahi. Manusia dicipta oleh Tuhan terdiri dari antara jasmani dan rohani. Itu membuktikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mempunyai tujuan ilahi. Tujuan yang luar biasa dan mutlak ini setiap jemaat Tuhan harus tahu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita ketika tahu apa yang menjadi maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan, dan setelah kita diberitahu itu, kita menyesuaikan diri mengikuti tujuan Tuhan, walau kita masih dalam dunia, walau kita masih menggunakan hal yang sifatnya fisik, ya jasmani ini, saudaraku ini kasih Tuhan, tetapi
langkahnya, pandangan mata, imannya tertuju kepada hal-hal yang ilahi, yaitu kekekalan sampai dalam kebahagiaan yang luar biasa dan tiada tara dan juga tiada habis-habisnya karena suatu kekekalan, iya kan? Suatu kekekalan yang tidak ada selesainya. Dan itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin sempat ya saudara, saya seperti saya dulu sempat bertanya-tanya apa ya? Tujuannya Tuhan menciptakan manusia itu apa? Nah saudara-saudara, apakah sekedar iseng? Ternyata saya tahu setelah semakin intim dengan Tuhan, ya, intimacy dengan Allah, intimacy with God, ya, semakin dikasih tahu kayak pasangan suami istri, orang tua anak, kalau hubungannya memiliki kedekatan, ya, semua yang menjadi perencanaan dari orang tua, dari suami istri itu dibuka. Dan itu saya biasakan ya sampai hari ini contoh saudaraku yang dikasih Tuhan, kedekatan dengan keluarga itu adalah bukti bentuk akibat intimasi dengan Tuhan. Beda sama orang yang intim dengan setan, nah itu sudah beda. Bukan hari ini ya untuk dikhotbahkan, itu panjang sekali. Ya, tapi kalau intim dengan Tuhan, itu nanti ada bias cipratannya adalah intim dengan keluarga. Nah, kalau intim dengan keluarga, hal-hal ya yang menjadi perencanaan selalu saya sampaikan, ya. Itu sampai hari ini. Contoh, kemarin saat saya berkesempatan berada di gereja karena sambil menyaksikan proses ya penanganan, sudah eksekusi dijalankan, yaitu mempersiapkan tempat ibadah darurat ya dengan tempat yang ada. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mesti diskusi, kebetulan ketemu dengan Pak Noto. Ya, yang kemudian kalau tidak salah sorenya juga berlanjut ya. Pak Noto dengan Pak Yohanes Widodo menemui PT yang memiliki keahlian yang lebih lanjut akan menangani tempat ibadah kita. Nah, waktu itu saya dan Pak Daud Sunoto dan Evangelis Yiskia, ya, kita ya bahasa kerennya meeting, ya. Kemudian untuk apa diskusi? Saya menyampaikan kira-kira visi, maksud yang sedang saya pikirkan. Ya, karena namanya diskusi imbal balik, bukan monolog ya. Bukan monolog tapi dialog. Kalau monolog itu ya satu sisi, satu arah, rungokna aku gitu ya. Sebetulnya di dalam pelayanan mimbar saya itu kan saya terus memberikan edukasi. Untuk jemaat sebenarnya saya ajak untuk dialog. Makanya waktu-waktu tertentu saya memberi kesempatan, yuk tanya jawab, tanyalah. Ya, kemudian saya menyampaikan itu, saya memberikan didikan, ya maaf ya dengan tanda kutip, tidak ingin memberangus jemaat itu pokoknya dengar, enggak. Ya, harus ada imbal balik. Dan itu akan mengasah, memberikan stimulus kecerdasan. Ya, dalam dunia barat atau negara-negara maju pada umumnya, di dalam dunia belajar mengajar, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, seorang memberikan lecture itu bukan cuma sekedar dia monolog, ya, satu arah, tetapi dialog, dipicu dengan pertanyaan, ya kan? Ketika ada pertanyaan, saya tanya saudara, ya, saudara enggak perlu kemudian nervous, ketandapan untuk jawab, jadi bingung juga enggak. Ya, tetapi itu akan memberikan stimulus, rangsangan gitu loh ya, rangsangan untuk kemudian menggali, ya, menyampaikan sesuatu. Iya, begitu juga ketika saudara menyampaikan pertanyaan kepada saya. Walau jujur saya harus mengatakan tidak semua yang saudara tanyakan ya bisa terjawab dengan puas. Ya. Dan kadang waktu saya mesti berkata, saya hari ini masih perlu belajar lagi, butuh referensi, ya. Kemudian mentok kalau sampai enggak tahu, oke dah, nanti kita akan tanya ketika kita sama-sama ketemu siapa? Tolong.
Ketemu siapa? Iya, Tuhan Yesus. Ya fair saja. Ada yang jawab, ya gampang nek ngono. Loh ya gampang. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Iya kan? Gitu aja kok. Iya, gitu aja kok repot ya. Itu kata Pak D saya, mendiang Gus Dur. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada satu dialog, ya, tidak ada yang rahasia. Maksud saya sampaikan, sebab kalau maksud saya tidak saya sampaikan kepada tim, apalagi dalam tim ini nanti yang namanya kerja tim, saya selalu jelaskan, itu harus ya imbal balik untuk belajar memahami. Iya, walaupun masing-masing kita memiliki top kemanajerialan ya di dalam wilayah kita. Ya, it's okay. Tetapi ketika kita masuk dalam tim, kita harus mengkolaborasikan diri. Ini istilah-istilahnya rada sulit ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi sebetulnya enggak juga. Itu istilah hari-hari, ya kan? Jadi saudara, suami istri juga begitu. Kalau masing-masing sama-sama cerdasnya, dua-dua EQ-nya tinggi, punya kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Nah, ketika mau menyatukan diri ini perlu satu kerendahan yang bahasa Alkitabnya diberitahukan ada apa itu? Ya, kamu dalam rumah tangga itu soulmate, ya, belahan jiwa. Iya, kalau kata penyanyi pop masa kini, ya setengah aku itu kamu, iya kan? Nah, kalau tidak ada dipotong setengah, 1+1 selamanya 2. Dan kalau di sebuah kapal ada 2 nakoda, saudara bisa bayangkan. Ya, maka yang terjadi ya kapal itu bisa muter-muter kayak kapal-kapalan yang dikasih minyak goreng dikit, dikasih kapas dikit, terus dinyalakan dari belakang. Itu biasanya di tempat kami ya dari masa saya kecil sampai hari ini masih ada. Ya, terus dinyalakan kapal-kapalan itu ya, speedboat itu ditaruh di sebuah panci itu ada air, uduk muter aja di situ. Coba kalau kapal itu ada 2 nakoda, ya, dia kelihatannya jalan tapi muter. Nah, banyak rumah tangga yang memiliki satu kesempatan dari Tuhan dan dia tahu bisa membaca, ya, kairosnya Tuhan. Nah, di situ kemudian jalan sehati, sepakat. Kenapa? Suami istri tidak ada rahasia lagi. Ayo, saya mumpung mengingatkan ini. Masih ada enggak yang HP-nya tidak boleh dibuka oleh pasangannya? Masih ada enggak yang dompetnya enggak boleh dibuka oleh pasangannya? Ayo, ya. Nah, itu tanda-tanda kalau seorang memiliki ya intimacy with God ya, saudaraku ya. Ini ada satu kedekatan, keakraban dengan Tuhan. Itu nanti akan diturunkan ya, begitu dekat dengan pasangannya, dengan keluarga. Saya sampai dari kecil anak-anak itu sudah saya didik untuk ya tidak ada yang rahasia buat mereka. Nah, tujuan saya memberikan ilustrasi rada panjang ini supaya saudara mengerti bahwa Tuhan tidak ingin menyembunyikan suatu misteri lagi. Kata Paulus berkata bahwa ada sebuah rahasia yang tersembunyi berabad-abad dibukakan di dalam Kristus Yesus. Apa isi dari penyelenggaraan rahasia Allah itu? Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya manusia mesti tahu mengapa aku diciptakan. Dan ketika aku diciptakan sebagai yang keberkatan, tiba-tiba kakek buyutku jatuh dalam dosa. Ternyata Tuhan Allah tidak tinggal diam. Justru dia kemudian datang tepat pada waktunya. Sebagai Yesus Kristus juru selamat kita. Dia upayakan ya manusia yang jasmani dan rohani itu Tuhan perjuangkan dia sampai turun ke alam maut. Itu bicara tempat ya posisi atau situasi kondisi yang memang bakal ditempati oleh manusia yang roh itu. Di alam maut itu Yesus datang ke sana untuk apa?
untuk menyelesaikan masalah kita dan yang diwariskan oleh kakek buyut kita. Kita meleset dari rancangan Allah. Berdosa itu adalah harmatia. Artinya apa? Tidak ada pada tujuan. Contoh sederhana itu gini loh. Ini kan saya bisa bicara seperti dep-depan dengan saudara. Itu karena saya sesuai dengan fokusnya kamera. Ketika saya coba bergeser seperti ini, maka saya tidak ada di dalam pemandangan saudara. Nah itulah harmatia. Ini mendadak loh, gini-gini ini secara pemikiran ya spontan. Untuk membangun sebuah analogi yang walaupun kadang-kadang tidak pas banget, tapi minimal untuk memberikan pengertian kepada kita. Jadi manusia berdosa itu apa? Keluar dari sasaran Allah. Jadi harusnya Allah itu bisa bicara dengan kita begini, kayak saya dengan kamera, tapi saya kemudian bergeser. Itulah dosa. Dan Yesus datang menempatkan kembali, memposisikan saya berada di sini. Nah, makanya dalam kehidupan itu luar biasa. Kita manusia yang jasmani dan masa pakai jasmani ini ada batasnya. Sekalipun Tuhan perjuangkan. Tetapi bukan cuma itu. Iya, Tuhan memperjuangkan suatu hal yang paling penting. Manusia berpikir bahwa kehidupan yang paling penting, yang memiliki tingkat ya barangkali urgensi yang sebegitu-begitunya adalah kehidupan ya yang jasmani. Dan di situ salahnya manusia. Sehingga dalam kehidupannya hanya mempertaruhkan demi pencapaian hal-hal yang tidak jelas. Sehingga sesungguhnya tanpa sadar tidak lagi memiliki intimasi dengan Tuhan, tetapi sebaliknya justru memiliki intimasi dengan iblis, dengan setan, dengan dunia ini. Nah di situ masalahnya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Tetapi saya berdoa semua keluarga besarku dimanapun Anda berada, saudara sedang menikmati ya pemberian authority ya saudaraku yang dikasih Tuhan berdasarkan legalitas iya legalitas yang diberikan oleh Tuhan. Iya, jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya tidak bisa sembarangan lihat kemacetan di jalan, di perempatan kredit, terus kita langsung nengah di situ, iya kan, iya kayak ya nyetopi truk begitu, iya kita bisa-bisa diserempet sama truk itu, kecuali petugas, iya kan. Petugas itu mendapat legalitas, petugas jalan raya, petugas Satlantas ya, Satuan Polisi Lalu Lintas, ya kan. Saudaraku ini kasih Tuhan, iya sama-sama sempritnya saja itu ada kuasa. Iya kan ada kuasa. Karena semprit ini dilindungi hukum. Ya beda sama sempritnya jukir, ya cuma ngatur ya di wilayah itu. Tetapi jukir tidak bisa serta-merta sebetulnya ya, saking orang-orang sekarang ini bersandar sama Pak Oga. Iya kan? Ya, kalau nggak mau nabrak Pak Oga itu bukan karena dia punya legalitas, tetapi karena ya itu nyawa. Kalau yang nabrak ya dia kena hukuman, kan gitu kan? Tetapi ketika saya dan saudara menerima kuasa ya dari urapan Roh Kudus, kemudian mendapatkan apa? Legalitas ya, mendapatkan satu otoritas. Untuk apa? Yang dulu kita takluk dengan setan, takluk dengan kuasa-kuasa lain, kemudian Tuhan memberikan kuasa dan boleh digunakan. Ketika kuasa gelap coba mulai mau melakukan sesuatu, kita bisa bentak dia. Dalam nama Yesus, iya. Kalau pakai istilah bootstrap, tengking, ya, mungkin generasi sekarang tidak nangkep. Apa Pak bahasa, ya, sederhananya bentak dia, iya. Pak kalau nggak dibentak setan itu nggak mau Pak, nggak mau beranjak. Sebetulnya juga tidak, ya, ya ngomong pelan-pelan setan, minggir, ya, gitu. Cuma kan kurang gagah ya Pak Kasno ya. Nah,
kok kesannya sama setan kok melambai gitu. Hai setan, pergilah gitu. Aduh, itu kata setan, melambai ini, KW kali ya. Jadi mesti ya rada maco gitu, iya kan. Dalam nama Yesus. Hei kuasa kekhawatiran, hei kuasa-kuasa yang membuat ketakutan, hei kuasa-kuasa yang membuat suntuk, yang membuat jadi hidup ini nggak jelas. Aku perintahkan nya dalam nama Yesus. Nah itu supaya apa? Tuhan mengembalikan kita menikmati taman Tuhan Eden. Nah, yuk saya baca. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya kita sudah ketika jadi orang berdosa, dilahirkan sebagai orang berdosa, jadi kita tidak di Taman Eden itu lagi. Tapi Tuhan Yesus dengan turun ke maut, dia mulai menyetop segala pekerjaan kegelapan terhadap setiap orang yang menyerahkan persoalan hidupnya, persoalan dosanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa-kuasa lain tidak bisa membelenggu kehidupan keberadaan saya dan saudara. Untuk tidak kembali ke Taman Eden, iblis tidak bisa lagi. Karena Yesus kembali mengajak untuk kita mengusahakan Eden. Jadi Kristen, anak Tuhan, jemaat, gerejanya Yesus itu diajak mengusahakan Eden. Nah, gitu. Makanya yang mau mengusahakan dengan cara apa? Khawatir, dalam nama Yesus tidak perlu khawatir. Ngapain khawatir? Yesus bilang tidak bisa menambah urusan nyawamu walau sejengkal saja. Mengapa kamu ribet dengan urusan yang kamu makan dan yang akan kamu pakai? Lihatlah, burung yang ada terbang-terbang itu, dia dipelihara Bapakmu. Dia ndak punya barangkali pabrik slab penggilingan beras. Tapi hidupnya spesial sekali, dipelihara Tuhan. Lihat bunga bakung, mungkin sekarang jarang kita lihat bunga bakung. Lihatlah tanaman-tanaman yang ada di depan rumah saudara. Itu kalau yang hobi. Kalau yang enggak hobi enggak ada tanamannya. Kalau toh tumbuh tanaman, bunganya bunga rafflesia, bunga bangkai, tumbuh sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tapi kalau saya hobi tanaman, lihatlah. Walau dia tidak punya pabrik tekstil, kalau dia tidak menenun itu kan dulu, sekarang kan tekstil, perusahaan tekstil. Tapi dia didandani Bapakmu begitu indah. Walau tanaman itu yang tumbuh pagi tidak lama kemudian, yang terjadi adalah akan kering. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi lihat itu. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan berkata, tidak perlu khawatir. Tidak perlu cemas dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu cara mengusahakan supaya saya dan saudara dapat menikmati Eden. Iya kan? Ini Tuhan katakan, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Makanya orang yang dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, nampak intim sama keluarga, tanggung jawab sama keluarga, nikmati kebersamaan dengan keluarga. Boleh ngopi di warung sesekali, iya kan? Tapi kalau ndak pulang-pulang dari warung, ndak pulang-pulang dari kafe, kemungkinan dia yang punya warung, yang punya kafe. Ya nggak apa-apa kalau itu memang mata pencariannya. Tapi tetap juga jaga. Iya toh, perlu ada waktunya intimasi dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, kan begitu.
Tapi kalau ndak ikut punya warung, ya ndak ikut punya kafe, tetapi pulang kerja, pulang sebentar, mandi, terus keluar rumah, ndak pulang-pulang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pasti sudah terjerat dengan intimasi bukan dengan Tuhan. Kalau tidak intimasi dengan Tuhan berarti intimasi dengan siapa? Tolong. Lah, saudara yang mengatakan. Iya, jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Iya kan, tidak ada bahagia, tidak ada damai. Iya kan, boleh saja latar belakang kita dulu, maaf, bobrok. Iya, latar belakang kita sebagian mungkin ya ala gangster ya, hari-harinya barangkali ya di dalam dunia dukem ya. Tetapi saudara sekarang sadar setelah dikasih tahu bahwa orang yang intimasi dengan Tuhan itu dia punya ya intimasi dengan keluarga. Mulai berpikir hidup sehat itu gimana? Apalagi udah umurnya tambah. Ingat, eling. Ya eling, ngerti eling saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba saya mau cek lagi ini, suara saya bisa dimengertikah? Tolong angkat jempol jika saudara bisa dengar suara saya. Iya, karena saya, ya terima kasih turunkan jempol saudara dan sekaligus membuktikan kalau memang saudara punya jempol. Ya, dan pagi ini saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya kenapa saya mesti cek? Ya, jangan nanti saya ngomong sendiri. Saya tidak mau dijuluki pendeta ya Gracie. Kalau Gracie Rich itu masih masih mending ya yang jadi trending topik sekarang. Tapi kalau barangkali ya Gracie Pastor, apa pendeta gendeng, lu kenapa ngomong dewe ini? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan jangan, ya kan makanya saya masih cek ya. Saya kalau di gereja, kalau lihat monitor gini, ini kadang tahu ada orang yang merasa tidurnya kepenggal kayak pagi ini. Iya, kadang-kadang saya lihat gitu loh ya, saudaraku. Dan rupanya sudah duduk di sini, tapi kelihatannya didemo oleh selimutnya. Iya, kenapa kok cepet-cepet tinggalkan aku? Bukankah ini weekend? Kira-kira begitu ya, kata selimut. Iya, iya Pak kok ada begitu Pak, selimut bisa ngomong. Iya, mungkin aja kalau selimut bisa ngomong. Kan gitu kan. Iya, ada nyanyian itu kan dulu kan, kalau bulan bisa ngomong gitu ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat ini. Kalau orang benar-benar dekat sama Tuhan, ya mesti dekat sama keluarga. Ya mulai mikir gitu loh ya, oh udah umur. Ya makan ya rada-rada diatur dikit gitu ya, saudaraku. Mulai ngurangi, ya loh. Ngurangi yang gimana? Ngurangi yang di meja makan gitu. Kalau sisa-sisa sayang, ini mesti dibikin habis. Ada olahraganya dikit gitu. Nah kalau saudara lakukan itu, ini bentuk tanggung jawab. Oke dah, kita dulu sudah madat istilahnya bahasa Jawa. Ya sudah ngedrak ya, mungkin sudah alkoholik ya saudaraku. Ya kita udah masukkan nikotin buahnya karena kita sibuk dengan merokok. Ya sudah itu udah lewat, tidak masalah mau apa. Tapi sekarang kita mesti berpikir bagaimana kita bisa menikmati Eden dalam dunia ini ketika kita setuju dengan tujuan Tuhan. Ucapkan bareng dengan saya apa? Setuju dengan tujuan Tuhan. Nah, apa? Hidup sehat itu tujuan Tuhan, rumah tangga, keluarga yang memiliki kesehatan dalam tujuan yang mulia itu tujuan Tuhan. Ya, kita mengusahakan hidup sehat itu tujuan Tuhan. Walau faktanya memang tubuh itu kadang sudah diusahakan untuk sehat, juga masih kadang-kadang kurang sehat. Ya, Saudara, kenapa? Ya, karena namanya tubuh ini ya ada batas pakai, tubuh ini
ini ya sudah tercipta dalam dunia yang sudah terkontaminasi, tercemar dengan dosa, sehingga masa pakainya itu semakin hari semakin pendek. Kalau Metusalah itu hampir 1000 tahun, saudara bayangkan. Tapi dalam generasi berikutnya semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Dan di usia kita ini kalau bisa sampai 100 tahun aja itu termasuk mukjizat. Ya, mukjizat itu termasuk ya bayangan lawas kata orang Surabaya ya. Kayak sepeda kumbang itu kuat kan gitu ya kan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin ini mengajak kita mengusahakan Eden. Ya, lanjut saudara baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dan 4. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kata Henry ya disampaikan kepada jemaat yang ibadah ya baik Google Meet seperti sekarang ini. Ya, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman itu dalam proses kehidupan ya harus ada kerja nyata. Bukan ya omdo, ya omong doang gitu loh. Saya beriman. Saya sejak lahir baru saya beriman. Tapi khawatirnya tetap aja. Ya kan, saya beriman. Ya, tetapi ya barangkali pertamak naik ya semua ngedumel ya ikut ngomel juga gitu. Iya, padahal kendaraannya yang dipakai adalah solar, harganya tetap. Tapi karena orang ikut ngomong, ikut juga ngomong. Ya gimana kebijakan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, iya, wah tol naik, ini semua naik, iya. Kalau kita protes sama tukang tolnya ngomong, ndak ada pak pemaksaan kalau sampean harus lewat tol, iya kan, lewat tambak-tambak juga boleh pak, itu. Coba kalau ndak percaya tanya, iya kan. Saudara yang dikasih Tuhan, udah naik sih Pak, itu berapa waktu lalu. Iyalah, jadi artinya apa? Ya kita belajar. Orang yang beriman itu enggak kakean ngomong, saudaraku. Iya, enggak kakean ngomong. Iya. Orang yang beriman tuh belajar untuk, iya ya, mana ya, gitu. Lah kita jangan ngumbar omongan yang enggak jelas, enggak jadi berkat aja. Apalagi kalau kita renungkan ya omonganku tadi, ya enggak ada manfaatnya. Wah itu terlalu over control. Nah, coba belajar, orang harus ada kontrolnya gitu loh. Saya pendeta 40 tahun nyaris ya saudaraku. Masih kadang waktu di tengah malam tidur terjaga ada kegelisahan. Karena ada kata, kalimat, pilihan kata yang kurang pas. Dan itu masih terus saya perjuangkan, saya usahakan. Nah, apalagi saudara, di dalam dunia kerja, dalam dunia interaksi. Apalagi kalau kaitannya dengan jemaat, di tengah orang banyak. Ini jadi manfaat tidak, jadi berkat tidak. Itu bagian dari bentuk adanya iman atau tidak. Orang bisa ngomong sih iman saya itu besar sekali. Kalau kemarin Pak Pendeta bilang ya sebiji duren itu. Mungkin saudara cari pilihan yang bijinya lebih gede lagi apa. Enggak tahulah saudara milih sendiri. Saudara kini kasih Tuhan. Tetapi nampak di dalam ya barangkali ya pembicaraan kita sampai kita dicap KCC. Tahu KCC saudaraku? Sulit untuk saya terjemahkan sekarang. Nah, kalau memang saudara ingin tahu maknanya nanti saudara bisa kontak personal dengan saya ya. Singkatan apa Pak KCC itu? Ya nggak tahulah di sana. Makanya kalau Pak Jokowi kan kerja dan kerja. Ya kan gitu kan. Iya, jangan ngomong doang, ya kan saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya dikatakan di sini kami selalu mengingat pekerjaan imanmu dan ini jemaat yang saya layani itu modelnya begitu. Ya, makanya enggak ada banyak. Ya. Apa namanya? Cekcok begini udah lewat itu masa lalu itu udah ya dulu awal masa perintisan namanya juga jemaat belum dewasa. Ya. Tetapi semakin dewasa enggak demikian. Dan faktanya saudara setiap apa yang saya gagas di dalam proyek pelayanan kerajaan Allah, ya paling tidak saya bilang dukung doa.
Kalau bisa memberikan korban sesuatu, persembahan khusus itu pun tidak akan rugi. Itu adalah kehormatan ya dari Tuhan. Nah itu aja yang saya kerjakan. Makanya ketika saya menyampaikan yuk kita melakukan sesuatu, kita akan undang hamba Tuhan kurang lebih ya 80 orang ya. Blessed kurang dari 10 ya, sehingga masih 70 sekian ya, plus kita saudara yang dikasih Tuhan. Ya enggak terus kemudian ya saya edarkan les, ya sumbangan nyumbang, enggak ya. Dan ya saudara, Tuhan itu tepat waktu seorang dan memberikan, Pak ini 10 juta ini memang uang Tuhan, titipan saya serahkan untuk Bapak. Kemudian yang 40 juta untuk bangunan. Apakah kalau itu dibilang untuk Bapak, lantas itu adalah, wah saya ini, enggak ya. Karena saya punya misi ini menghadirkan hamba-hamba Tuhan. Saya bilang saya cemplungkan 10 juta, selesai. Tidak ada masalah, tidak kurang. Saudaraku ini kasih Tuhan. Untuk apa? Menyambut hamba-hamba Tuhan. Itu cara manajemen saya. Dan inilah gereja kita, enggak omdo, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ini fakta. Itu sebenarnya saya tetap optimis saja dan saya ingin memberikan ya pemikiran yang tertanam ini kepada baik para asisten saya, para divisi-divisi pelayan Tuhan, rekan-rekan diaken, termasuk bu ibu diaken ya. Ini memiliki tindakan iman ya, dikatakan dalam firman Allah ayat yang ketiga. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. 1, 2, usaha kasihmu. Kasih itu perlu diusahakan. Iya, diusahakan. Tapi juga jangan memperkosa kasih. Ngomongnya kasih, tapi dimintai tolong. Ya, dimintai ini. Ya, kok tidak dikasih. Ya, kalau yang sekali gitu, ya mending. Tapi kalau itu bukan yang sekali, ya jangan menghakimi begitu dah ya. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nggak enak hati. Apalagi kalau ada orang, ya toh, barangkali kayak ya menyebut nama saya. Terus ya perlu ini, perlu itu. Tolong saudara waspadai juga ya. Jangan nanti kalau sudah ini baru ya bocornya ke saya, si Anu ini Pak begini. Loh, waktu engkau mengeksekusi kok nggak ngomong sama saya. Kalau ngomong sama saya kan dia bilang jangan. Ya kan? Karena kenapa? Saya tahu orang ini begini. Karena di framing orang ini ya tidak berdaya. Padahal kalau berdaya, kalau dia mau memberdayakan potensi yang ada bisa. Saya akan memberikan gambaran seperti itu. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, saya berapa kali ditelepon dari Jakarta. Jemaat di sana, Pak, Bapak namanya digunakan begini. Pakai atas nama saya, atas nama utusan saya. Itu contoh, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, dihack dari HP saya. Umpamanya dari akun salah satu medsos saya. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya nggak ambil pusing. Ya, tetapi kan saya tidak mau kalau kemudian orang dirugikan oleh orang-orang yang tidak jelas. Saya minta ini jemaah saya sampaikan kepada kita semua. Karena sebetulnya orang itu kalau mau bijaksana ngikuti advice, ngikuti nasihat, ya saya katakan, oh ini kamu punya kemampuan, ambil langkah seperti ini, florkan sama keluarga. Kalau saya selalu begitu, ya apa-apa itu saya florkan dulu, ya sama keluarga, terus kemudian kita diskusi, kita melangkah, dan itu bagus. Nanti pasti ada jalan keluar. Makanya kalau ada orang tanya, ya jangan lagi bentuk aset yang lain. Cincin kawin boleh nggak Pak dijual? Karena butuh sekali. Saya jawab, boleh. Kenapa enggak? Toh nanti kalau kita bisa melewati kemelut, ya kan? Kita bisa kerja lagi, melakukan sesuatu. Apa sulitnya untuk dapat yang sempat hilang gitu loh buat saya. Ya kalau masih nyawa belum hilang, itu masih ada kesempatan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya untuk memperoleh sesuatu. Oke, yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan dikatakan di situ usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Makanya Tuhan mengajak kita ya mengusahakan ya Eden. Jadi Eden itu Tuhan sediakan, sekarang kita dibawa masuk ke dalamnya, sudah masuk. Tapi kita mau mengusahakan tidak? Kalau tidak mengusahakan ya tidak bisa. Ya, suasana bahagia, hidup tertata, hari tua tidak terlunta-lunta, hidup bebas dari utang, ya. Ini harus saya tekankan ini kepada kita semua, lebih-lebih kami hamba Tuhan. Ya, sampai ini saya tidak mau berutang, ya, saudaraku, kecuali kartu kredit itu bayar listrik. Saya bilang nggak boleh bayar minimum.
Karena ini kebutuhan operasional, harus bayar penuh kan, bayar listriknya kebetulan sudah dari awal pakai kartu kredit. Ya saudaraku, enggak boleh main, wah ini kecilkan aja. Bulan ini bayar sedikit, bulan berikutnya membengkak 2 kali lipat plus bunga saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah ini harus dipikirkan. Jadi jangan dikira pengelolaan ekonomi itu tidak mempengaruhi suasana Eden. Pengaruh dong, maaf ya. Kalau saya bodoh, saya loh ya, saya tidak katakan kita. Kalau saya tidak memanage secara benar, saya kehilangan sukacita, damai sejahtera, bahagia, kepastian hidup terpelihara dalam kuasa Tuhan. Jangan lantas nyalakan tuh, kenapa saya kok begini? Dari awal aja kalau dapat berkat gede barangkali perpuluhan aja kagak serahkan sama Tuhan. Nah itu kan ada dalam catatan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, nah ini saya ajar bukan saya ngajar orang tanpa saya menjadi pelaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya kalau saya kadang ngomong, saya menceritakan tentang saya dapat hal ini, saya serahkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Bukan ngomong ya cuma 1/10, tetapi kalau memang itu Tuhan bicara memberikan hikmat, saya kerjakan. Loh kalau sekarang titipan itu kan ya biji yang harus ditanam, lantas kita sendiri simpan itu masalah. Ya, saudara yang dikasih itu mungkin satu hari saudara domisili pindah sampai di Australia, di Amerika, dimanapun. Ya barangkali saudara berjemaat di sana, saudara lakukan itu. Ini berarti bukan subjektif. Ya, mulai dari hal-hal kecil, berkat kecil, tolong. Ini bukan untuk kepentingan saya atau gereja lokal yang kita di mana di dalamnya, tidak. Tetapi ini untuk kepentingan saudara. Ayat yang terakhir, langsung kita akan doa syukur. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah. 2 Tawarik 15 ayat 7, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama doa menyerahkan hidup kita di akhir minggu ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan, kemurahan yang Tuhan limpahkan pada kami. Sehingga pagi hari ini kembali kami menerima didikan Tuhan. Hari ini rasa kadang untuk beberapa orang tersayat sembilu, seolah di dalam relung hati kami. Tetapi kami bersyukur ketika ada hal yang Tuhan didikan kepada kami. Jika kami mau, ya Tuhan, setuju dengan tujuan Tuhan. Hidup kami pasti bahagia, hidup kami pasti terpelihara. Tubuh kami banyak sehatnya, jiwa kami semakin tunduk kepada Allah, dan roh kami semakin dekat dengan dikau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini biarlah Engkau menjamah kami satu persatu dan Engkau melingkupi kami. Dan satu hal doa kami hamba-Mu memberikan prinsip-prinsip kehidupan sesuai dengan tujuan Tuhan tiada lain dan bukan. Kami rindu semua bahagia, kami rindu semua disehatkan Tuhan. Kami rindu semua menikmati pemeliharaan kasih Tuhan dengan hidup dalam kuasa berkat dan menikmati rezeki setiap waktu di masa kebutuhan keperluan ada di situ Yehova Jireh. Ketika kami lemah terganggu kesehatan, kuasa kehadiran Sang Yehova Rafa itu betul-betul kami alami. Dan untuk keyakinan ke masa depanan kami dipelihara oleh Tuhan, itu pasti terjadi karena Tuhan tidak akan pernah bergeser dari apa yang telah dijanjikan. Mana Tuhan berkata orang benar tidak ditinggalkan, anak cucunya tidak akan jadi pengemis. Itu sebabnya kami yakin dan percaya ya kami sungguh melangkah di dalam kehidupan ini mengusahakan Eden, maka sungguh berkatnya Eden, buah-buahnya Eden kami dapat menikmati sampai pada akhir kami menyelesaikan hidup di dunia. Kami berlanjut pada Eden yang sesungguhnya, Firdaus yang luar biasa. Itu menjadi sasaran harapan klimaks dari tujuan kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya bagi para pemula di dalam iman kepadamu ini, mau sungguh-sungguh belajar untuk belajar melakukan perkara-perkara yang sekecil mungkin. Hal-hal yang berkait dengan penaburan ketika mungkin perolehan kami hanya sedikit, baru sedikit. Tetapi kami mau melangkah. Dan itulah
ya Tuhan, yang menjadi kerinduan-Mu. Sehingga kami tahu hal-hal ekonomi, hal-hal yang berkaitan dengan keperluan sepanjang masa hidup kami terpelihara di dalam kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kalau kami intim dengan Tuhan, pasti bahagialah hidup setiap kami. Karena kami pasti intim dengan Tuhan, intim pula dengan keluarga. Dan jika demikian, haleluya, hidup kami akan jadi berkat. Dan pasti banyak pribadi-pribadi yang terkesima terhadap Yesus yang Maha Kuasa itu. Tuhan, terima kasih persiapkan untuk ibadah dan pelayanan pada hari ini. Dan sekaligus secara keseluruhan buat semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat, diakan, divisi-divisi dalam gerejamu. Tuhan, lengkapi dan kesiapkanlah kami untuk kami melakukan tugas di sepanjang hari Minggu esok dengan penuh sukacita, penuh syukur dan antusias yang dari sorga menyelimuti kami semua. Semua rumah tangga bahagiakan ya Tuhan. Anak-anak kami Engkau tuntun. Dan semua yang dibutuhkan selalu tepat pada waktunya. Termasuk jodoh dari setiap anak cucu kami. Tuhan, Engkau yang pasti sedang menyiapkan semua yang terbaik. Hari ini kami akan jalan dengan kemenangan dan seterusnya. Kami songsong hari Minggu esok. Hari Minggu Raya bagi Tuhan. Kami akan persembahkan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang akan melaksanakan tugas hari ini Tuhan tuntun. Yang hari ini libur, ya libur menikmati hadirat-Mu senantiasa dimanapun kami berada. Segala puji bagimu sekarang sampai selamanya. Dan perkenan Tuhan menurunkan rahmat berkat juga atas bangsa dan negara kami Republik Indonesia tercinta ini. Dan kami akan melangkah dalam anugerah-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Yesus. Menjemput dan mengantar kami pulang ke surga atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati keluargaku semua. Selamat pagi, selamat menikmati weekendmu dalam tuntunan Tuhan. Pagi bersama Yesus. Haleluya, puji Tuhan.